ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-karim Muhammad ibn Abdullah al-mujtaba wal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang memberikan kita banyak sekali nikmat, dan salah satu nikmat terbesar adalah Allah memberikan kita posisi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu menginginkan untuk bertemu dengan kita. Ya. Dalam satu hadisnya, atau kama qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin bertemu dengan kita. Ya. Lalu ada sahabat yang bertanya, bukankah kami sahabatmu, wahai Rasulullah SAW? Ya, kalian sahabatku. Ya, yang aku ingin temui selain kalian pastinya sudah tentu adalah ikhwani, saudara-saudaraku yang beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Dan beliau ingin bertemu kita, ikhwas sekalian. Dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertemu beliau illa man aba. Akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang tidak mau. Jadi pilihan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu berkeinginan untuk bertemu kita, itu pilihan kita, ikhtiar kita. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, apa bentuk tidak maunya? Tidak mengikuti beliau. Banyak juga hadis-hadis yang disebutkan laisa minni. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku bukan bagianku. Kalau bukan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita termasuk dari yang aba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ikhwafillah. Kerinduan Nabi kepada kita harus kita respon dengan hal yang sama atau bahkan lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala membuatkan satu kalimat yang setidaknya bisa mengapresiasi itu semua dengan salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwafillah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagian orang dengan janji surganya. Ada juga yang dijanjikan atau diancam dengan neraka. Dan sudah dipastikan bahwasanya mereka ini pasti masuk surga atau masuk neraka. Contoh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan janjinya untuk surganya adalah para nabi dan rasul. Atau orang-orang yang memang dari kalangan para sahabat yang disebut dengan al-ashra al-mubasysyiruna bil jannah. Ya, 10 orang yang Rasulullah sebutkan bahwasanya mereka itu termasuk ahli surga. Walaupun secara umum janji untuk para sahabat ada sendiri, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, tapi ada orang-orang khusus namanya yang disebutkan. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Itu ya. Maka dari situ ada orang-orang yang punya derajat khusus. Begitu pula para nabi dan rasul. Ya, di sisi sebaliknya
Kita tahu bahwasanya orang-orang yang Allah ancam dengan neraka langsung, ya, seperti Fir'aun atau makhluk lain dari kalangan jin iblis, gitu ya. Dan orang-orang yang masih belum jelas kemana tempat kembalinya, ya termasuk di dalamnya adalah kita. Dan uniknya, orang-orang yang sudah Allah janjikan kepada surga, itu mereka makin rajin untuk beribadah. Karena mereka husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan mereka untuk apa mereka diciptakan. Begitu pula sebaliknya, Firaun, orang yang sudah dijanjikan neraka, pembangkangannya begitu mengakar sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka dari sini kita yang belum jelas atau belum tahu kemana tempat kesudahan kita, hendaknya kita meniru golongan pertama, orang-orang yang sudah jelas surganya, yang mereka malah lebih rajin dalam beribadah. Bukankah Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa beliau salat malam sampai kakinya sakit atau kakinya bengkak, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Secara logika, untuk orang sekarang, orang yang sudah dijamin ke tempat tertentu tidak perlu lagi bersusah payah. Tapi pertanyaannya yang unik dari sini, dari hamba-hamba Allah ini, kenapa yang sudah dijanjikan surga menjadi lebih rajin dan yang dijanjikan neraka malah tambah terpuruk? Itulah fungsinya husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kita husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah salah satu dari penghuni surga nantinya. Amin insyaallah. Ikhwafillah sekalian, itu sekedar muqaddimah, ya. Bahwasanya kita betapa bangganya punya seorang nabi dan rasul, penutup para nabi dan sayyidul anbiya, pemimpin para nabi, yang insyaallah sabdanya akan kita bacakan, ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan nanti insyaallah akan kita tambahkan dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Hari ini insyaallah kita akan masuk di hadis yang ke-11, ya. Kalau misalnya antum punya kitab Riyadhus Shalihin, ya, bisa nanti di murojaah lagi atau dibuka, atau mungkin sekarang sudah ada versi online gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke hadis yang akan kita bahas, bisa antum baca terlebih dahulu. Baik. Kita masuk ke hadisnya. Wa an Abi Al-Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Ya. Di sini kenapa disebutkan radhiyallahu anhuma? Karena di dalam nama Abdullah bin Abbas tersematkan dua orang nama, Abdullah dan Al-Abbas. Ya, makanya di sini disebutnya semoga Allah meridhoi mereka berdua. Siapa? Abdullah dan bapaknya. Nah, kalau antum temukan contoh Umar ibn Khattab, kenapa radhiyallahu anhu? Ya, karena Umar ibn Khattab bapaknya belum sempat Islam. Maka yang hanya bisa didoakan hanya Umar radhiyallahu anhu, ya. Taib, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas termasuk dari Ahlul Bait. Ini pendapat Ahlus Sunnah, ya. Karena nasab beliau dengan Nabi SAW bertemu di kakek beliau, Abdul Muttalib, ya. Kalau Abdullah bin Abbas, putra dari Al-Abbas, paman Nabi SAW, ya, kakeknya berarti Abdul Muttalib, ya. Nabi SAW putra dari Abdullah, dan bapaknya atau kakeknya adalah Abdul Muttalib juga, gitu ya. Jadi beliau masih kerabat Rasulullah SAW, ya. Yang mana kalau kerabat Nabi SAW pasti beliau dekat dan sering berinteraksi dengan Nabi SAW, ya. Mahmud bin Thaha dalam Taisir Mustalah Al-Hadis menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas telah meriwayatkan sebanyak 1660 hadis, ya, kira-kira seperti itu, ya. Tapi mungkin masih belum sebanyak Abu Hurairah, tapi termasuk yang terbanyak, ya. Jadi dari
seorang Ibnu Abbas telah sampai kepada kita hadis-hadis dari Nabi SAW yang jumlahnya sekitar 1660. Belum lagi nanti ada pengulangan riwayat dan seterusnya, pasti bertambah jumlahnya. Tapi ala kulli hal, satu hadis saja mungkin bisa mengantarkan seseorang kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi bisa sampai 1000 lebih hadis. Maka peluang beliau untuk masuk surga lebih besar tentunya. Ya. Dan beliau adalah salah satu yang dijuluki dengan turjumanul Quran atau juru tafsirnya Al-Quran. Saking hebatnya beliau dalam menafsirkan. Tentu saja di situ adalah latar belakang. Dan beliau juga punya julukan Hibrul Ummah atau tintanya ummah. Tinta itu menggambarkan ilmu. Artinya saking banyaknya ilmu beliau sampai dijuluki tinta. Dan ada juga yang menjuluki dengan Raisul Mufassirin, pemimpinnya para mufassir, ya. At-Tabari, Ibnu Katsir, ya. Pasti nggak lewat dari nama beliau. Qala Ibnu Abbas dan seterusnya, gitu ya. Dan kalau dikatakan Ibnu Abbas, yang paling sering dirujuk adalah Abdullah bin Abbas, ya. Hal ini tidak sekonyong-konyong bisa dapat, atau tidak langsung beliau dapatkan dengan begitu saja. Karena beliau orang yang dekat dengan Nabi SAW dan didoakan oleh Nabi SAW. Maka di sini penting, apalagi kita minta doa dari guru-guru kita, gitu ya. Karena Nabi SAW pernah sekali mendekap Abdullah bin Abbas, lalu mengatakan, Allahumma allimhul hikmata. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas ini al-hikmah, ya. Hikmah, kebijaksanaan. Lalu juga pernah kisah yang masyhur bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala, ya. Pernah satu ketika Nabi sedang ke WC, ya. Fa wada'tu lahu wadu'an. Maka kata Ibnu Abbas, aku meletakkan untuknya, ya, tempat untuk berwudu atau wadah air, ya. Qala man wada'a hadha. Kata Nabi setelah selesai dari WC, siapa yang meletakkan benda ini? Lalu beliau berdoa untuk orang yang meletakkan. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih atau yang bisa memahami agama, ya. Dan kefakihannya ini tidak hanya beliau simpan untuk diri beliau saja, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau juga meriwayatkan hadis, beliau juga menafsirkan banyak ayat-ayat Al-Quran, sehingga sesuatu yang tidak difahami oleh kaum muslimin secara umum, beliau tafsirkan dan menjadi mudah untuk difahami, gitu ya. Ya, itu sedikit tentang perawi hadis. Dan dari Rasulullah SAW, kita balik ke hadisnya. Dari hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, ya. Kira-kira ada yang tahu bentuk riwayat seperti ini, ya. Ketika Nabi meriwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebutan dari hadis ini? Hadis Qudsi, ya. Jadi ada Nabi SAW meriwayatkan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah yang berfirman, ya. Seperti itu. Nah, beliau bersabda, Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu ashra hasanatin ila 700 di'afin ila ad'afin katsirah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal itu. Maka barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mencatat di sisinya satu kebaikan sempurna. Jika ia berniat melakukan
melakukan kebaikan itu lalu benar-benar mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang banyak daripada itu. Lalu beliau melanjutkan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katahaballahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Ya. Dan barang siapa yang berniat melakukan satu keburukan lalu ia tidak mengerjakannya, Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Namun jika ia berniat melakukannya lalu benar-benar mengerjakannya, maka Allah mencatat sebagai satu keburukan saja. Muttafaqun alaihi. Berarti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Syekh Utsaimin, wa qawluhu innallaha katabal hasanat wa sayyi'at kitabatuhu lil hasanati wa sayyi'at tashmalu ma'nayain. Allah mencatatkan kebaikan dan keburukan meliputi dua makna, kata Syekh Utsaimin. Al-makna al-awwal, makna yang pertama adalah kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz. Allah mencatatkannya di lauhil mahfuz. Wa inna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfuz kulla syai'in. Allah mencatat di lauhil mahfuz segala sesuatu, ya. Kama qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan dengan kadar atau dengan takdir. Wa qala ta'ala kullu saghirin wa kabirin mustathar. Setiap yang kecil ataupun besar semuanya telah tertulis di lauhil mahfuz. Fallahu subhanahu wa ta'ala kataba sayyiati wal hasanati fil lauhil mahfuz. Fa idza 'amilaha al-'abdu fa inna Allah ta'ala yaktubuha hasba ma taqtadihi hikmatuhu wa hasba ma yaqtadihi 'adluhu wa fadluhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan kebaikan dan keburukan, ya, atau keburukan dan kebaikan di lauhil mahfuz. Maka ketika seorang hamba itu melakukan antara dua hal tadi, sesungguhnya Allah mencatatkannya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang melakukan keburukan sekalipun, Allah punya hikmah di belakangnya. Apalagi kebaikan gitu ya. Hasba ma yaqtadihi adluhu wa fadluhu. Dan juga sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan fahatani kitabatani, dua kitab itu kitabun sabiqatun. Kata beliau ada kitab yang lebih dulu. La ya'lamuha illallah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu wahidin minna la ya'lamu madza kataballahu lahu. Dan setiap dari kita tidak mengetahui apa yang ditulis untuk diri kita, yang Allah tulis untuk diri kita. Min khairin aw syarrin hatta yaqa dzalika sya. Sampai kapan? Sampai kita merasakan hal tersebut. Contoh misalnya Allah sudah menetapkan bahwasanya kita mempunyai rezeki 3 anak gitu ya. Kita nggak akan tahu sampai anak-anak itu betul lahir. Gitu ya. Alhamdulillah. Atau planning atau semacamnya itu belum tentu terjadi. Tapi yang Allah tuliskan takdir kita hanya tahu ketika itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Lalu kitabatun lahiqatun, kata beliau, catatan yang kedua atau catatan yang setelahnya itu idza amilal insanul amal kutiba lahu hasba ma taqtadihi al-hikmatu wal 'adluhu wal fadlu. Dan jika seorang manusia beramal maka akan dicatatkan atau ditakdirkan baginya sesuai dengan hikmahnya gitu ya. Berarti itu udah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu. Itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana dzalik. Ya, lalu dijelaskan tentang itu. Ai tsumma Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana dzalika kaifa yuktab. Maksudnya dijelaskan tentang itu di dalam hadis tadi adalah Nabi menjelaskannya. Fabayyana anal insan idza hamma bihasanatin.
Dan penjelasan rincinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencatatkan amal seorang hamba, ya, bihasanatin lam ya'malha kataballahu ta'ala hasanatan kamilah. Cara mencatatannya gimana, metodenya gimana? Ketika seorang hamba dicatat amalnya, ya, ketika dia baru niat baik, ya, maka ketika dia belum mengamalkannya, dia dapat satu kebaikan. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru niat sudah dapat pahala, gitu ya. Makanya kalau seandainya kita berbicara tentang kebaikan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, orang-orang yang berdurhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala masih diberikan rahmat. Adapun manusia, seperti kita ketahui gitu ya, kalau bisa dibalas, ya. Kalau dia mampu dibalas dengan yang lebih, pasti dibalas dengan yang lebih gitu ya. Karena sudah termakan oleh emosi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan, pemberiannya tidak terhingga. Ketika memutuskan, ya, sesuatu yang buruk pun Allah putuskan dengan keadilannya, ya. Lalu beliau menyebutkan contoh, misaluhu rajulun hamma an yatawadda'a liyaqra'al Qur'an. Seseorang berniat untuk membaca Quran dengan berwudu, ya. Dia berwudu untuk membaca Quran. Thumma lam yaf'al dzalika 'adala anhu. Lalu dia tidak melakukan itu, ya, dia beralih ke perbuatan yang lain. Fa innahu yuktabu lahu dzalika hasanatun kamilatun. Maka dituliskan untuk dia satu kebaikan karena niatnya, gitu ya. Tapi ingat juga, jangan aneh niat aja deh, cukup. Enggak. Adalahu anhu itu mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa, gitu ya. Atau ada yang membuat dia punya prioritas lebih, misalnya. Oh, sudah masuk maghrib atau sudah masuk azan, ya, dia harus sholat dan seterusnya, gitu ya. Nah, niatnya saja sudah menjadi satu kebaikan. Maka bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Misalun akhar, rajulun hamma an yatasaddaq wa ayyana al-mala alladhi yuridu an yatasaddaq bihi, thumma amsaka wa lam yatasaddaq fayuktab lahu bidzalika hasanatun kamilah. Hamma an yusalli raq'ataini fa amsaka wa lam yusalli fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilah. Ya, Syekh Utsaimin juga memberikan contoh-contoh. Contoh misalnya orang yang pengen sedekah, ya. Udah niat, udah nakarin berapa yang dia sedekahin, udah taruh kantong, ternyata enggak jadi. Entah lupa atau apa. Itu sudah jadi pahala sendiri. Atau orang yang mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah gitu ya, terus gak jadi, ya, gak jadi, fa innahu yuktabu dzalika hasanatan kamilah. Maka dicatatkan untuknya satu kebaikan penuh. Fa in qala qailun afwan, kaifa yuktabu lahu hasanatun wa huwa lam yaf'al. Kalau dikatakan bagaimana mungkin seseorang dapat kebaikan penuh dia belum melaksanakannya, gitu ya. Fal jawabu ala dzalika an yuqal inna fadlallahi wasi'. Maka jawabnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala itu amat luas. Allah membuat metode atau sunnatullah atau manhaj Rabbani, bahwasanya untuk kebaikan Allah lipat gandakan, untuk keburukan Allah hitung sesuai dengan keburukannya. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustakan? Dan seharusnya dengan ini kaum muslimin, ya, yang faham dengan agamanya, dia terus beramal soleh dan meninggalkan maksiat-maksiatnya. Karena tidak menguntungkan. Kalau seandainya kita orang yang pandai berinvestasi, kita pasti akan berinvestasi yang low risk. Resikonya sedikit, yang high gain, yang dapat profitnya lebih banyak, gitu ya. Nah, investasi yang jelas yang Rasulullah kabarkan dalam hadis ini jelas sekali. Ketika kita mengamalkan kebaikan, berniat saja sudah dapat pahala, apalagi ketika kita mengamalkannya, gitu ya. Tapi ketika
resiko untuk berbuat dosa, kita hanya diganjar dengan sesuai dengan dosanya. Maka ini satu investasi yang begitu besar. Kalau kita faham dan kita tidak tergoda oleh rayuan setan, laknatullah ya. Setan yang senantiasa tidak pernah tidur untuk menggoda kita. Ya. Nah, lalu sabda Rasulullah SAW yang sebaliknya, wa amma as-sayyi'ah faqal, maka kata Syekh Utsaimin, adapun keburukan, maka Rasulullah tadi mengatakan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Maka kalau seseorang berniat buruk dan dia tidak jadi untuk berbuat buruk atau melaksanakannya, maka dia dapat kebaikan lengkap juga atau sempurna. Nah, ya ini sempat aneh bahas di hadis yang sebelumnya ya. Bahwasanya ada 3 kategori orang yang berniat keburukan. Ya. Yang pertama yang seperti ini. Tapi syaratnya adalah ketika dia meninggalkan keburukannya atau dia tidak jadi melaksanakan keburukannya karena siapa? Karena Allah. Dan di sini peran niat dan titik dari pembahasan kita di bab niat ini, gitu ya. Jadi niat itu sangat mempengaruhi, gitu ya. Nggak pernah rugi orang yang berniat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah, ya. Kita berniat baik dapat pahala, belum melakukannya, apalagi melakukannya dilipat gandakan sampai 700 bahkan lebih daripada itu. Ya. Kita berbuat buruk. Ya, dengan niat terus kita meninggalkan hal tersebut niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat kebaikan sempurna. Maka niat begitu besar fungsinya untuk kehidupan seorang hamba. Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk niat. Lalu apa keadaannya jika seorang itu telah melaksanakan atau melakukan keburukan yang sudah dia niatkan? Ikhwafillah, Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya begitu luas, karunia-Nya begitu luas. Cukuplah orang yang telah melaksanakan keburukan, ya, karena mungkin dia tidak bisa menahan diri atau godaan terlalu besar, gitu ya. Cukuplah hadis Nabi SAW yang beliau katakan, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili wa yatubu musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya malam hari agar orang yang berbuat kejelekan di siang hari bertaubat padanya. Belum cukup waktunya, kalau malam belum cukup, ditambahkan lagi wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan Allah juga membuka tangannya di siang hari agar orang yang berbuat kejelekan, berbuat keburukan, berbuat maksiat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu batas waktunya kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Ini bukannya rahmat Allah yang berikutnya. Walaupun kita sudah terjerat oleh jeratan setan, tapi Allah masih punya jaring yang lain untuk menyelamatkan kita. Betapa indah dan betapa besar rahmat Allah kepada kita. Maka ikhwas sekalian, ini menjadi kesempatan kita, ya, dimanapun kapanpun hal ini akan pasti berkutat dalam kehidupan kita. Ya, antum mau kemanapun niat antum pasti berubah. Maka perbaiki niat. Mau seperti apapun pasti antum dihadapi perbuatan buruk dan perbuatan baik, godaan buruk dan ajakan untuk baik. Itu akan selalu ada. Dan antum ingat kaidah-kaidah yang diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika antum berniat baik, maka Allah sudah catatkan pahala untuk antum. Ya. Begitupun sebaliknya ketika antum punya niatan jahat, batalkan karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Ya. Maka al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut, ya. Seorang yang pintar, cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk kematian. Apakah kita tidak rindu dengan Rasulullah SAW yang rindu kepada kita? Seberapa kurang ajarnya kita ketika Rasulullah rindu, kita nggak rindu, gitu ya. Dan ikhwas sekalian, kesempatan kita bertemunya Rasulullah SAW hanya di akhirat.
Kita tidak seperti sahabat radhiyallahu anhum yang bisa melihat muka beliau, bagaimana perangai beliau, akhlak beliau, bagaimana keseharian dengan beliau, bagaimana lembutnya beliau. Ikhwafillah, kita punya kesempatan hanya di akhirat. Kalau seandainya kita tidak gunakan kesempatan kita untuk mendapatkan kesempatan di akhirat, betapa ruginya kita. Mungkin kita tidak rindu dengan beliau. Dan kecintaan kita kepada beliau itu dipertanyakan. Lalu Syekh Utsaimin menambahkan wa hadzal hadis fihi dalilun ala i'tibarin niyyah wa anna niyyah qad tusilu sahibaha ilal khair. Dan hadis ini adalah satu dalil atau petunjuk bahwasanya niat itu sangat penting, ya. Dan bahwasanya niat bisa saja mengantarkan sahibnya atau orang yang berniat itu kepada kebaikan. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar dari guru kita Ustadz Khalid, bahwasanya kalau kita belum bisa melakukan sesuatu, berniat kebaikan, misalnya bangun masjid dan seterusnya, itu saja sudah dihitung pahala. Gitu ya. Ya, biasakan berniat baik. Dan ikhwas sekalian, ini mungkin yang bisa kita bahas. Dan ini mungkin bisa menjadi faidah khususnya buat ana dan umumnya buat antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat-niat kita dan tidak pernah bosan untuk berniat baik dan memperbaharui niat, karena godaan niat pasti akan selalu ada. Allahu taala a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.